Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Biologi Dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Zainab MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 11 orang, yaitu Sri Wahyuni, Haslia, Febria Hasnur, Betty, Ahmad Rajab, Mutmainnah, Nuranisa, Suryani Ningsih, Laila Ahmad, dan Matkira. Adapun submateri yang kami paparkan yaitu daur materi, rantai makanan, jaringan-jaringan makanan, dan piramida ekologi. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, yaitu tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edefik dan daur atmosferik. Daur edefik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan oksigen. Fungsi dari daur biogeokimia ialah menjadi daur atau siklus materi yang membalikkan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi, dari komponen biotik maupun komponen abiotik. Daur biokimia atau daur ulang air dan unsur kimia yang melibatkan makhluk hidup dan geofisik. Daur fosfor, daur air, daur belerang atau sulfur, daur karbon dan oksigen, dan daur nitrogen. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi ketiga atau konsumen primer sekunder, terdiri atas hewan-hewan karnivora dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofi tertinggi disebut konsumen puncak. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi lainnya, sebagian energi akan hilang. Pada rantai makanan gambar di atas, terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati, akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Makanan pertama kali diteliti oleh ilmuwan Arab Al-Jahiz pada abad ke-9 yang lalu, dipopulerkan kembali oleh Charles Sutherland Eaton pada tahun 1927. Dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkatan trofik, yaitu pertama, rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya adalah kelinci, ular elang. Yang kedua, rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contohnya adalah elang mati, bakteri. Ketiga, rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya pohon besar, benalu, manusia, dan kutu. Rumput bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan jamur sebagai dekomposer.
Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena dalam satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Hubungan organisme pada tingkat trofik ekosistem digambarkan dalam bentuk piramida. Semakin ke atas bentuk piramida, semakin mengecil. Inilah yang disebut dengan piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotik ekosistem. Berikut contoh gambar piramida sebagai ekologi. Di dalam piramida ekologi, produsen tingkat trofik 1 selalu berada di bagian dasar piramida. Konsumen primer tingkat tropik 2 berada tepat di atas produsen, dan konsumen sekunder tingkat tropik 3 berada di bagian atas konsumen primer. Anda bisa amati bahwa semakin tinggi tingkat tropik suatu organisme, semakin sedikit preferensinya di lingkungannya. Piramida ekologi terbagi menjadi piramida jumlah, piramida biomasa, piramida energi, yang dimana piramida jumlah adalah menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area, sedangkan piramida biomasa adalah tafsiran massa organisme. Piramida energi menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan tropik sebagai perpindahan energi. Kesimpulan submateri, daur materi adalah rantai makanan yang disambung oleh mikrobia yang mengeraikan organisme yang sudah mati menjadi mineral yang menjadi bagian dari penyusun tumbuhan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik, dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, darat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik.